Kembali lagi bersama aku Sakira Vilneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu merinding, hadir di saat yang tepat, keajaiban besar dan keberuntungan. Jadi fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Ya, dan ini ada agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya di sini sudah ada Knight of Swords. Di kartu kedua ada Nine of Wands. Sudah ada Page of Pentacles, Justice, dan ada The Star. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini sudah ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra juga. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, ya itu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, kita coba lihat untuk di kartu pertamanya, ya. Di sini ada Knight of Swords. Kalau kita lihat di sini, ya kan, untuk kamu tidak lagi major, kamu tidak lagi malas, kamu tidak lagi seperti membuang-buang waktu kamu untuk bersantai, untuk terlalu tidak terfokuskan terhadap sesuatu hal. Tetapi aku di sini lebih melihatnya kamu berusaha, ya, berusaha berkonsentrasi penuh untuk sesuatu hal yang ada di depan kamu saat ini. Ya, mungkin segala sesuatunya akan kamu upayakan untuk bisa terhubung dengan apa yang kamu inginkan, ya. Suatu keberuntungan, ya, suatu keajaiban semacam jalannya ataupun langkah kamu dimudahkan. Tidak ada suatu hambatan yang menghalangi langkah kamu di sini. Sehingga untuk kamu bisa menghasilkan hal-hal hebat ini akan bisa mudah kamu wujudkan nyata dalam kehidupan kamu. Ya kan? Walaupun di sini kamu akan dihadapkan dengan kesulitan, dengan energi-energi buruk, dengan sesuatu hal yang ngebebani kamu, ngeberatin kamu, tetapi itu tidak akan menghalangi langkah kamu untuk terus mengejar, ya, segala sesuatu hal yang tidak mungkin untuk menjadi hal yang mungkin dalam kehidupan kamu. Semangat kamu sangat luar biasa. Ya, sudah saatnya kamu mengejar ketertinggalan kamu selama ini. Ya, sudah saatnya kamu juga membuktikan bahwa kamu juga bisa mampu membawa keberhasilan, membawa sesuatu yang besar untuk mereka yang kamu cintai dan kamu sayangi. Walaupun di sini banyak energi-energi yang mencoba untuk menumbangkan semangat kamu, kamu tidak akan pernah mau mundur. Ya, kamu akan semakin maju, kamu akan semakin berjuang, kamu akan semakin berusaha dan berupaya di sini. Kamu tidak akan melewatkan peluang dan kesempatan yang ada. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya ada Knight of Wands. Kamu berusaha untuk tidak memaksakan sesuatu yang kamu inginkan. Ya, kamu lebih bisa mencoba beradaptasi, menyesuaikan diri kamu. Kamu melihat ya suatu sikon yang ada saat ini, ya kan. Tanda bukti mungkin mengikuti sebuah keinginan kamu yang terbesar dengan sesuatu kesabaran, ya, untuk sebuah pengendalian diri atau penyesuaian diri. Maka sesuatu hal yang menghalangi atau menghambat langkah kamu ini akan bisa kamu lewati. Kamu akan bisa melewati hambatan, rintangan, ujian dan cobaannya. Ya, kamu lebih yakin dengan diri kamu sendiri. Dengan kita menjadi diri sendiri, sesulit apapun itu, ya, kita mendapatkan kemudahan aja gitu loh. Karena memang di sini yang dibikin merinding, ya, hadir di saat yang tepat,
keajaiban besar nih dalam kehidupan kamu, keberuntungan-keberuntungan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ya, sehingga kamu mungkin dalam pekerjaan akan merasakan adanya sebuah kepuasan, akan ada sesuatu hal yang membuat kamu di sini ngerasa happy banget. Ya, nggak ada yang nggak mungkin selagi kamu mau melakukan upaya, usaha, kerja kerasnya yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apalagi kalau kamu di sini percaya diri, kamu melakukan segala sesuatunya dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya kamu. Itu tidak mudah, tetapi kamu bisa, kamu mampu. Berarti kamu adalah orang yang terpilih di sini. Dan kita coba lihat ya untuk di kartu ketiganya, adanya suatu bentuk rezeki yang kamu dapatkan, tentunya keberuntungan, ya kan? Dan di sini juga disusul dengan keajaiban besar hadir, ya, di waktu yang tepat ketika keuangan kamu ini bisa kamu naikkan kembali. Kamu berusaha untuk bisa mengelola keuangan kamu. Adanya bentuk-bentuk keseimbangan, kestabilan dalam kondisi lingkungan kamu. Kamu tidak lagi mengalami suatu kesulitan mungkin di sini ya, karena akan ada suatu rezeki yang hadir, ya, yang tidak pernah kamu duga-duga, tidak pernah kamu sangka-sangka. Tentu kamu juga tidak pusing lagi untuk memikirkan kehidupan kamu ke depannya. Tetapi ya, apapun yang menjadi kehancuran kamu dalam finansial dulunya, itu kamu jadikan suatu pembelajaran bagaimana hal tersebut tidak akan terulang kembali dan tidak akan terjadi lagi dalam hidupnya kamu, ya. Dan setidaknya di sini kamu bisa memenuhi ataupun tercukupi ya apa yang memang menjadi kebutuhan kamu, apa yang menjadi tanggung jawabnya kamu. Jadi memang kalau untuk uang masuk, uang keluarnya memang harus kamu handle dengan baik-baik. Jangan sampai kamu mengalami sesuatu hal yang akan membuat kamu pusing, kamu terbebani dalam segala sesuatunya. Ya, di sini ada satu kehadiran, keberpihakan yang akan kamu dapatkan karena ada kartu justice. Ya, dalam satu hubungan ketika kamu sering kali takut mungkin diabaikan atau cuek, terlalu sibuk dengan urusan sesuatu hal yang membuat kamu sangat bahagia di sini, sepenuhnya bisa menghabiskan waktu dengan kamu, atau akan ada suatu kejutan yang sangat spesial yang akan dia berikan kepada kamu. Ada sesuatu hal yang membuat kamu betul-betul penuh haru, bahagia, ya kan? Dalam hal lainnya ketika ada sesuatu hal yang mungkin dituduhkan kepada kamu, entah itu dalam satu masalah hukum atau hal bisnis atau usaha kamu, ada hal yang akan keberpihakan yang akan kamu terima, keadilan dari apa yang memang kamu inginkan selama ini. Ya, Tuhan tidak akan tinggal diam jika memang ada seorang hambanya yang taat dengan agama, dengan sisi religiusnya di sini diperlakukan secara tidak adil. Ya, secepat mungkin Tuhan akan memperlihatkan keadilan itu ada. Ya, keberpihakan kepada yang benar, ketidakberpihakan kepada yang tidak benar di sini. Ya, dan di kartu berikutnya ada kartu The Star. Kamu harus bisa keluar dari zona nyaman kamu. Sampai kapan kamu hanya stuck dalam zona nyaman kamu, tidak melakukan perkembangan, tidak melakukan perubahan, tidak melakukan satu gebrakan, ya. Yang jelas hadir di saat yang tepat keajaiban besar dan keberuntungan di saat kamu berani untuk keluar dari zona nyaman kamu, untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda, untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Ya kan, kamu akan merasakan adanya perubahan, perkembangan, dan akan ada harapan yang merubah kekecewaan menjadi kebahagiaan. Ya, jadilah seseorang yang berinspirasi, jadilah seseorang yang memiliki sebuah pedoman, jadilah seseorang yang memiliki kekuatan yang begitu besar dalam kehidupan kamu. Ya, dan kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya, kembali fokus Resapi dan Hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan ya dari setiap langkahnya, dari setiap tindakannya, ataupun segala sesuatunya. Oke, kembali kita lihat untuk di kartu pertama. Di sini sudah ada Woman Holding Coins. Di kartu kedua ada Door to Personal Healing and Happiness. Ada Hostilities dan sudah ada Financial Constraints.
Kita akan coba lihat apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle Cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya, ya lagi-lagi keuangan kamu ada dalam genggaman kamu. Apa yang menjadi hak kamu sepenuhnya bisa kamu kuasai sih, ya kan? Mungkin beberapa di antara kamu, uang kamu sempat digunakan teman, sahabat, atau keluarga, ya kan? Pada akhirnya apa yang menjadi haknya kamu sepenuhnya ini akan kamu genggam kembali. Ya tentu ini bisa kamu manfaatkan dari apa yang memang sedang menjadi fokus kamu saat ini. Ya karena apa? Ya mungkin kamu sudah lama menantikan ya untuk seseorang ini mengembalikan uangnya kamu. Kamu sudah memberikan tempo yang begitu lama, tetapi mereka tidak seperti berusaha untuk mengembalikan, ya kan? Ya kayak sekarang lah, ya kan, kebanyakan lebih galakan yang mengutang daripada yang memberikan hutang, ya. Jadi kalau kamu ingin memberikan bantuan, memberikan hutang kepada seseorang, ya kamu harus lihat orangnya. Jadikan apa yang sudah kamu alami sebagai pembelajaran. Ya, tetapi di sini di saat kamu mengulang doa yang sama agar dibukakan hati seseorang ini untuk membayar kewajibannya, ya mungkin seseorang ini juga akan membayar kewajibannya secara berangsur, ya kan? Nggak apa-apa, yang penting dia tahu kewajibannya, dia tahu janjinya di sini, ya. Dan aku melihat di sini betul-betul kamu bisa mencukupi atau memenuhi apa yang memang menjadi keinginan kamu, ya. Ada suatu pintu yang tentu saja membuka suatu keseimbangan, kestabilan. Ya mungkin di sini kamu akan bisa merasakan suatu kesuksesan. Ya pada suatu tempat yang memang kamu lebih, pada suatu tempat yang memang kamu lebih dihargai di sini, mungkin dalam suatu pekerjaan baru, bisnis baru, atau kamu akan semakin bersemangat ya untuk dibangkitkan dari hal-hal yang membuat kamu sebelumnya cukup sedih, galau, ya kan? Karena di sini energi luar biasa positif hadir untuk kamu, keberuntungan, keajaiban besar memang datang, hadir di saat tepat ya untuk kamu ya kembali pada suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi memang di sini di saat ada peluang dan kesempatan kamu untuk memanfaatkan segala sesuatunya, ya coba lebih difokuskan ya untuk mendapatkan segala hal-hal yang penuh dengan energi-energi baiknya. Ya, karena rezeki bertubi-tubi itu tidak akan hadir dengan sendirinya tanpa kita melakukan upaya, usaha, perjuangan, kerja kerasnya juga. Ya memang akhirnya akan datang, tetapi butuh upaya, butuh jalannya, butuh ada yang kamu lakukan lah di sini ya. Jangan hanya berdiam diri saja, jangan hanya berpasrah diri saja ya. Rezeki sesuatu hal yang berbau dengan keajaiban besar, keberuntungan itu tidak akan datang begitu saja, ya kan, tanpa kamu samperin gitu loh, ya. Dan kita lihat untuk di kartu ketiganya, ada satu hal yang kamu perjuangkan. Ini akan membawa satu hasil yang besar. Kamu orang yang tidak menyerah begitu saja, ya. Ada suatu energi yang besar, ya kan, keberanian, spirit yang luar biasa. Ketika hal ini bersama dalam hidup kamu, kamu tidak akan ada seseorang yang bisa menghalangi langkah kamu. Tidak akan ada yang bisa seperti memberhentikan kamu untuk melakukan suatu perjuangan, upaya, usaha, dan kerja keras yang luar biasa. Ya, segala sesuatu yang akan bisa kamu jangkau, bisa kamu lewati, ya menghasilkan hal-hal yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Ya mungkin selama ini kamu kurang berani, kamu kurang usahanya kurang, ya kan, semangatnya juga hilang. Tapi di saat semuanya kembali, kamu menjadi versi terbaiknya kamu, segala sesuatunya akan hadir dengan versi yang luar biasa, ya. Jadi yang bikin merinding, hadir di saat yang tepat, keajaiban besar yang akan muncul di dalam kehidupan kamu. Ya, dan kita lihat untuk di kartu keempatnya ada financial constraints, ya kan, ada kendala dalam keuangan kamu. Aku yakin kamu bisa melewati kendala-kendala apapun, ya kan, sesulit apapun finansial kamu jangan sampai mengemis kepada seseorang, ya. Tetapi cobalah lakukan di sini perjuangan kembali, usaha kembali, kerja keras kembali. Kamu cross check segala sesuatunya di mana letak kesalahannya. Berikan yang terbaik untuk diri kamu, berikan yang terbaik untuk kehidupan kamu. Karena yang mampu menciptakan perubahan bukan orang lain, yang mampu membawa keajaiban besar dalam hidup kamu, keberuntungan yang tidak pernah kamu bayangkan itu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain ya. Jadi jangan pernah berharap sesuatu yang lebih dari orang lain di sini.
Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye-bye.